Kalau kita membicarakan SP, IM, RA ataupun BA, ini tidak akan pernah habis-habis. Dan seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa sekarang ini bermunculan orang-orang yang mengatasnamakan diri, mendeklarasikan, bahkan mengklaim dirinya sebagai SP. Ramai dibicarakan di manapun ya, lagi booming-boomingnya atau lagi viral gitu ya. Tapi viralnya SP ini nggak seperti viral yang lain. Kalau SP ini, kemunculan SP ini memang setiap tahun itu pasti aja, tidak akan pernah habis dibicarakan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa SP itu hanya sebuah kiasan saja, atau filosofi bahwa SP itu adalah kepribadian masing-masing manusia. Jadi Anda juga boleh mengatakan bahwa diri Anda SP, siapapun, yang penting diri Anda itu merupakan sebuah sosok ataupun figur yang sangat diteladani oleh seluruh umat. Ada yang anggapan seperti itu. Yang disebut dengan imam adalah pemimpin, sedangkan Mahdi itu menunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, kalaupun memang Anda sudah menjadi orang yang bisa membimbing kepada jalan yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, boleh dikatakan sebagai IM, katanya kan begitu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sejak kapan SPIM ini diramalkan, dari tahun mana mungkin gitu ya. Jadi sepengetahuan saya, IM ini diramalkan ini dari sejak Nabi Adam gitu ya, dari awal. Kenapa saya bilang demikian? Karena ya dunia ini kan harus selesai, harus tuntas, harus kembali kepada asalnya, kembali kepada induk penciptanya, kembali kepada Sang Maha Kuasa, ke Sang Kholiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Allah itu kan mengutus Nabi Rasul kan. Dunia ini kan dibagi beberapa fase. Fase-fase itu adalah fase nubuah dan lain sebagainya. Fase pertama itu fase nubuah, itu fasenya para nabi. Nah, sama halnya dengan para spiritual, cuman beda namanya. Kalau fase awal itu ya, fasenya para nabi itu di kalangan para spiritual, ada yang mengatakan perjanjian Tritungga Sakta Buana Dewi. Nah, hal ini berkaitan dengan perjanjian segitiga. Nah, segitiga di sini nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Ini hanya sebatas pengetahuan saya, tapi jangan sampai ini dijadikan sebagai patokan. Hal semacam ini kan referensinya sulit untuk ditemukan kan begitu. Tapi ini fakta yang nyata. Perjanjian segitiga itu perjanjian segitiga bintang kerasulan. Nah, perjanjian bintang kerasulan ini kan ada Allah, Nur Muhammad, dan Adam. Itu salah satulah sebagai puncak ataupun sebagai pokok induk manusia diciptakan. Ketika Nabi Adam pertama diciptakan kan beliau itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun majajina Rasulullah SAW saat itu kan belum ada. Tapi kenapa langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat? Berarti kan itu bersaksi kepada nurnya kan begitu ya. Nah, disitulah terjadi perjanjian bahwa manusia ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk menjadi imam bagi seluruh makhluk. Nah, kemudian ciri-ciri daripada kemunculan Imam Mahdi juga sudah banyak dibahas oleh kalangan ulama. Kemunculannya ini atau tanda-tanda kemunculannya ini pun sekarang ini kan sudah kita rasakan sebenarnya semuanya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa bencana alam, kerusuhan, ataupun gonjang-ganjing dimanapun di seluruh negara ini udah terjadi. Ciri-cirinya dari alam, ciri-cirinya dari manusianya, dan lain sebagainya itu udah terjadi. Itu fakta ya. Kemudian kalau kita mengejar di fase untuk kemunculan ciri-ciri Imam Mahdi, yang pertama itu kan fase kenabian tadi, ataupun perjanjian segitiga kan gitu ya. Sebetulnya segitiga itu segitiga bintang kerasulan. Kemudian yang kedua itu adalah segitiga bintang titik. Segitiga bintang titik itu adalah fase kekhalifahan ataupun sahabat Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perjanjian Trisula Weda ataupun perjanjian para raja. Intinya ini fakta, kalau para raja-raja itu dulunya mengadakan perjanjian misalkan dengan dewa-dewa bersaksi, sama, cuman beda fasenya, di mana masa itu adalah fase kerajaan. Kemudian yang keempat itu adalah fase republik atau kepresidenan yang kebetulan itu adalah sekarang kan gitu ya. Dan di fase ini memang fase ini dari dulu juga sudah diramalkan bahwa
di mana kedoliman akan semakin merajalela, di mana angkara murka itu udah sangat-sangat meluas, kemudian menghalalkan berbagai macam cara untuk kepentingan pribadi dan golongannya untuk mendapatkan harta. Jadi udah terkena penyakit waham gitulah. Waham ini adalah ingin kaya dan takut kematian. Ini kan sekarang udah terjadi. Inilah fase di mana akan merubah segala sesuatunya menjadi tatanan dunia baru. Nah sebetulnya ini, insya Allah akan saya bahas juga di video selanjutnya tentang bagaimana sih tatanan dunia baru ini. Sebenarnya tatanan dunia baru ini bukan hanya dicita-citakan dan bukan hanya diinginkan oleh kaum minoritas. Nah saya tegaskan sekali lagi, tatanan dunia baru ini bukan hanya sekedar diinginkan oleh kalangan minoritas atau secret societies ataupun Illuminati ataupun Lucifer lah, penyembah iblis atau apa. Tapi kita pun yang berharap kemunculan IM ataupun kemunculan SP juga sama mengharapkan tatanan dunia baru dengan sistemnya IM, kan gitu. Ya, jadi kan udah dapat nih benang merahnya kan. Yang ingin mendapatkan meraih tatanan dunia baru itu adalah IM juga sama, berharap terciptanya tatanan dunia baru. Bukan hanya kaum-kaum yang mengatasnamakan diri sebagai Illuminati ataupun apa itu namanya. Tapi kita pun ya berharap memiliki program dan sistem yang sudah dipersiapkan untuk menyambut tatanan dunia baru. Nah, dengan model-model baru, nggak ngerti seperti apa nanti ke depannya. Nah itu tadi sudah terjawab. Jadi awal kemunculannya IM ini ditandai dengan fenomena alam dan lain sebagainya, ini sudah terjadi. Yang terakhir, apakah cuman agama tertentu saja yang meyakini adanya Ratu Adil? Oh tidak, saya meyakini bahwa setiap agama pun percaya dan yakin akan turunnya sosok Ratu Adil. Ya, sosok IM ataupun sosok SP, semua agama, karena diceritakan dalam kitab-kitab suci agama lain juga, seperti contohnya umat Kristiani mengatakan bahwa akan turunnya kembali sang pencerah ataupun Yesus, kalau kita sebut itu adalah Nabi Isa. Kemudian dari agama lain mungkin akan turun lagi Dewa Krishna misalkan, seperti itulah. Termasuk orang-orang Yahudi meyakini mereka itu mengatakan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi mereka itu menunggu sosok Al-Masih Ad-Dajjal kan. Jadi mereka menganggap bahwa Dajjal itu adalah sosok penolong bagi mereka. Makanya tidak heran sekali kalau sekarang ini di dunia maya, di medsos ataupun dimanapun ya, di searching di Google silakan aja, itu dibuka pendaftaran baru bagi anggota Illuminati misalkan yang berlogo mata satu di situ. Nah, ini pertanda bahwa kemunculan ataupun peradaban dunia baru ini akan segera dimulai. Namun mekanismenya seperti apa, kita nggak tahu, kita lihat saja dan kita waspada semuanya akan perubahan zaman yang mungkin tidak kita ketahui dan di luar akal pikir manusia biasa. Semoga saja kita berada dalam barisan Al-Mahdi yang sesungguhnya. Imam Mahdi yang asli yang diturunkan sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.